Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, keseharian kita memang tak pernah bisa dapat dilakukan sendirian. Sesuai kodratnya, manusia memang tercipta sebagai makhluk sosial. Berbagai kegiatan yang bahkan dilakukan bersama-sama dan manfaatnya begitu luar biasa terasa. Namun dari kegiatan tersebut juga berpotensi melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bisa terjadi. Salah satunya adalah ghibah. Menurut hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, ghibah adalah perbuatan menceritakan orang lain tanpa sepengetahuannya tentang sifat atau keadaan yang ada pada dirinya yang seandainya dia mendengarkannya pasti dia tidak menyukainya. Sementara apabila yang diceritakan tidak benar, itu namanya mengada-ada atau fitnah. Hal ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati agar terhindar dari perbuatan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menggambarkan perilaku orang yang suka ghibah atau menggunjing dan membicarakan orang lain dalam surat Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang beriman, jauhilah banyaknya prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan, jangan menggunjing sebagian terhadap sebagian. Apakah engkau senang jika makan daging bangkai saudaranya? Maka kalian membencinya dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menerima taubat dan Maha Penyayang. Dalam Islam telah dijelaskan bahwa perbuatan ini sangat merugikan. Berikut 5 kerugian berghibah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menimbulkan fitnah. Seperti yang telah disampaikan, ghibah berhubungan erat dengan lisan, sehingga dapat dilakukan secara sadar maupun tidak sadar. Apalagi dengan kebebasan dalam menggunakan media sosial saat ini, semakin banyak orang yang membuka aib orang lain tanpa menyadari bahwa perbuatannya termasuk ghibah yang terkadang menimbulkan fitnah yang menyebabkan kekacauan dan merugikan orang lain. Terkait munculnya fitnah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sudah dekat masa dan berkurang amalan, muncul kekikiran, muncul kekacauan atau fitnah, dan banyak kekacau balauan. Lalu para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, pembunuhan dan pembunuhan. Dalam hadis lain dijelaskan bahwa fitnah juga dapat muncul karena kebodohan merajalela, ilmu telah tercabut dan banyak kekacauan serta pembunuhan. Dari hadis riwayat Bukhari dan Abu Musa. Nabi Muhammad SAW bersabda sembari memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari akibat buruk fitnah. A'udzubillah min so'il fitani, artinya aku berlindung kepada Allah dari buruknya fitnah. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Yang kedua, memutus tali persaudaraan. Ghibah seringkali menjadi penyebab putusnya tali persaudaraan. Karena dari ghibahlah kepercayaan akan hilang. Akibatnya, hubungan yang awalnya baik dan saling menghormati akan menjadi perselisihan. Allah sangat tidak menyukai perbuatan memutuskan tali silaturahmi, apalagi persaudaraan. Allah berfirman dalam Al-Quran, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Dalam hal ini harus kita sadari bahwa memutuskan tali persaudaraan bukanlah hal sepele, karena jika kita melakukan hal ini, konsekuensi yang akan diterima tidaklah ringan. Na'udzubillah. Yang ketiga,
menghabiskan waktu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, selain kerugian di atas yang telah dijelaskan, ghibah sangat merugikan kita dalam hal waktu. Waktu kita hidup di dunia tentu ada batasnya dan batas itu tidak seorang pun mengetahuinya. Oleh karena itu, sebagai muslim, sebaiknya kita menghabiskan waktu untuk melakukan hal kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seorang laki-laki dan menasihatinya, "Jagalah 5 perkara sebelum datang, 5 perkara lainnya, mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu." Dari hadis riwayat Nasai dan Baihaqi. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa usia muda adalah masa emas dalam hidup, namun ia akan berlalu dan berganti tua. Sehat adalah nikmat terbesar, sebab saat sakit kita akan kesulitan beraktivitas. Begitu pula dengan kaya dan waktu luang. Berapa banyak orang yang mengharapkan keduanya? Lebih parah lagi, keempat perkara ini bisa hilang begitu saja dengan dicabutnya ruh dari badan. Jadi, marilah kita habiskan waktu kita hanya untuk melakukan hal-hal kebaikan. Yang keempat, memupuk penyakit hati. Seringkali penyebab terjadinya ghibah ini adalah rasa iri dan dengki akan kebahagiaan orang lain. Ghibah merupakan pupuk yang tepat untuk penyakit hati. Dengan berghibah, maka penyakit hati iri dan dengki akan semakin berkembang. Perbuatan ini juga sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam Al-Quran banyak dijelaskan tentang larangan iri hati tersebut. Salah satunya dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32 yang artinya, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Yang kelima adalah menyebabkan adu domba. Kerugian lain dari ghibah ini dapat menyebabkan adu domba, karena pelaku ghibah akan mencari informasi sebagai bahan ghibah yang akhirnya memicu permusuhan. Dalam Al-Quran, Allah menyamakan orang yang melakukan ghibah dengan orang yang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tak hanya bagi mereka yang senang berghibah yang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun bagi mereka yang mendengarkan akan mendapatkan dosa besar pula. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan ghibah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaknat bagi pelakunya. Sebagai umat muslim, kita harus berhati-hati dalam bersosial dan harus berusaha menghindari hal-hal yang berkaitan dengan ghibah. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan ghibah dan termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya robbal alamin. Demikian video yang bisa admin share. Jika ada salah kata, ini adalah murni dari kesalahan admin. Mohon dimaafkan. Dan jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.